kita akan modalin nih ya. Satu trader itu bisa sampai 5 miliar. Bisa sampai 5M. Saham, kripto, sekarang juga orang masih nganggap ini judi apa bukan sih? Halo Real Traders, kembali lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan dan ada Pak DP. Halo. Nah, kalau ada Pak DP, pasti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Ya. Tapi kali ini kita bahas dari Instagram, Pak. Oke, karena dari beberapa Instagram. waktu lalu kita sempat buka question box. Oke. Gitu. Jadi udah kita pilih beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, langsung aja. Ada dari Raditya ADM. Cara recovery mental habis loss bagaimana? Nah, sebenarnya ini kalau saya perhatiin juga banyak pertanyaan serupa, Pak. Intinya adalah mereka ini nggak tahu harus bagaimana setelah loss. Apalagi kalau habis MC kan mental drop tuh, Pak. Udah habis MC, kena drawdown segala macam Iya, lah ya. wah udah aur-auran deh tuh pasti tuh. Mesti ngapain Mesti nih ngapain sekarang? nih harus langkahnya nih. Oke, Pak, Oke. gimana, Pak? Pak Tito juga pernah nih ngalamin ketika kena drawdown, cuman nggak MC ya, kena Ya. drawdown. Di momen tersebut Pak Tito rehat. Ya, Nah, mungkin teman-teman juga perlu rehat nih. Ya, perlu rehat. Berhenti sejenak dari trading, berhenti ngeliatin chart, biar nggak emosi, nggak pengen revenge, pengen ngebalikin yang kemarin udah loss mau di profit lagi. ya. Paling nggak nge-refresh lah, nge-refresh. Ya. Karena kan biasanya kalau kita abis loss itu ngerasanya tuh ngelihat market harga baru lagi nih. Iya. Wah, lebih bagus. Lebih bagus dibanding harga yang kemarin. Daripada kemarin, nggak taunya lagi tren. Betul. Jadi rehat dulu, tapi sambil rehat kita ngapain sih? Ya. Kita review lagi nih trading plan kita. Kita kemarin lossnya karena apa? Atau malah kemarin nggak ada trading plan? Ya, apa yang susah kan sebenarnya kalau kita trading karena feeling aja. Iya. Nggak ada jadi indikator ini, maksudnya nggak ada acuan nih kemarin trading karena apa. Jadi nggak bisa di-review. nggak ada catatannya nih. Iya. Kenapa? Apa yang bikin kita loss? Apa yang bikin kita kena drawdown atau sampai MC nih? Ya. Gitu. Jadi mulai dari rehat, kemudian review trading plan. Kalau belum bikin trading plan. Ya, yang penting adalah trading jurnal. Betul. Gitu. Jadi segala aktivitas kalian saat trading catat. Buy karena apa, menggunakan metode apa, kalaupun mau intervensi karena apa. Nah, dari data acuan data seperti itulah kita baru bisa punya pegangan nih. Ya, kita jadi tahu metode kita probabilitasnya seberapa bagus. Next, Pak. Dari Pak Karisma Wahyu. Lebih baik mana, averaging atau single entry? Kalau bisa bikinin videonya dong. Averaging atau single entry, kita bedah dulu ya. Ya, betul dulu. Averaging nih. Problem kalau trader averaging itu biasanya tuh terlalu dekat. Keburu-buru. Buy, turun dikit buy, turun dikit buy. Karena takut, Pak. Karena siapa tahu ngerasa momen balik lagi. Berasa momen mau balik lagi. Tapi kan jadinya ini kita tradernya adu kuat nih. Modalnya sama market. Turun dikit tiba, turun dikit tiba. Market dilawan. Betul, lagi tren lagi. Gitu. Terus kalau kita mau averaging tentu harus cari strong support atau strong resistance. Ya. Gitu. Jadi jangan asal averagingnya. Kalau asal mah ya sama aja nambahin risiko. Nambahin sebenarnya. resiko nanti. Gitu. Terus kalau kalian nih masih bingung gimana sih cara cari strong support dan resistance, Pak Tito juga udah pernah bikin video khususnya nih. Ya, di eksklusif konten bagian pertama. Itu Betul. ngajarin bagaimana cara mencari strong support dan resisten. Itu atau kalian juga bisa tanya ke konsultan kalian masing-masing. Ya, tinggal tanya aja bagaimana. Oke? Oke, terus kita bedah selanjutnya nih, konsep averaging. Nah, tujuan averaging itu kan untuk memperkecil loss ya. Atau mungkin malah nyari impas aja deh dibanding loss kan. Minimal nyari BEP nih kan. Iya, nyari BEP. Tapi problemnya gini, Pak. Ketika udah nyari BEP, biasanya pengen profit. Oh, udah nanggung profit soalnya. dikit deh gitu kan. Udah profit dikit, pengen profit lebih. Betul. Kira udah pengen profit lebih, marketnya balik. Akhirnya balik lagi tadi, risikonya double. Gitu. Tapi averaging itu nggak selamanya averaging loss ya. Ya. Ada momen dimana kita juga mempraktekkan averaging profit. Ya. Jadi kalau kita simpulin nih, averaging atau single entry, enaknya sih single entry. Ya. Kalian udah disiplin pakai stop loss, jadi kalian nggak terlalu worry. Ini averaging bakal keseret sampai mana ya? Ini kalau nahan posisi seminggu nggak tidur seminggu loh. Belum tentu apa ya nambah modal lagi. Bisa Iya. jadi kan kita mesti top up lagi kalau Betul. kalian averaging nggak pakai stop loss juga. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya averaging tuh ya buat advance sih, Pak ya. Betul. Nggak bisa buat semua orang. Gitu. Oke, next dari Rizky Maulizar. Apakah TP itu wajib di set ya? Kalau hold suka nggak sampai TP, malah balik kena SL. Oke. Dilema nih kayaknya Pak Rizky ini. Pasan TP nggak kena-kena Iya. ya.
Tapi kita mesti balik dulu sih trading plan-nya gimana. Ya. Emang tradingnya pendek-pendek, intraday atau swing? Ya, trading pendek atau panjang sebenarnya. Iya, kalau trading sekitar 500 pip, mungkin 300 500 ya pasangin TP. Tapi kalau memang targetnya bisa sampai 1000 sampai 5000 pips, ya mungkin bisa dilepas TP-nya. Nah, kecuali ya itu kalau yang udah ribuan pips gitu, kalian tradingnya ya udah ngikutin tren. Betul. Gitu. Biasanya breakout gitu. Gitu. Jadi seasonality kemarin Pak ya. Ya. Itu ada 2 trade yang kalian bisa lihat contohnya yang Pak Tito kasih tahu. Pertama adalah yang trade pendek-pendek itu pakai TPSL pasti. Ya. Dan yang kedua adalah ketika trade-nya mengejar tren panjang. Betul. Gitu. Jadi itu nggak pakai TP, tapi akan ada momen Pak Tito ngerubah SL. Ya, jadi SL profit ya. Ya, di istilahnya trailing. adalah trailing stop ya Pak Trailing ya. gitu. Jadi kalau nggak sampai minus tetap profit. Ya. Jadi Pak Rizky balik lagi tergantung trading plan dan metodenya seperti apa. Ya. Gitu. Oke, next Pak. Dari Rahmat Ardilova. Untuk menjadi seorang trader, apa langkah pertama yang harus diambil? Oke, Pak Tito udah pernah bikin juga nih videonya. Ya. Bahkan sampai series nih. Ya. Ada 5M. Ada 5M. Metode, mentor, Money money management, management, modal sama mental. Mental. Tapi kan pertanyaannya langkah pertama nih, berarti mental nggak bisa masuk. Nggak bisa. Karena itu sambil berjalan nih Ya, kita itu trading. mesti by experience dulu ya. Dari pengalaman. Berarti yang disiapin metode. Metode kita udah share. Cara trading Pak Tito bisa kalian tonton di video eksklusif konten. Itu sudah tersedia juga di website ya. Betul. Mentor, tim TF itu punya konsultan yang siap bantu kalian. Nah, yang itu siap paling support penting. kalian. Nah, jadi kalian juga bisa tanya ke tim konsultan karena ilmunya Pak Tito itu pasti diturunin ke tim konsultannya. Betul. Gitu. Sama money management, kita udah support nih. Nah, Kita ada itu juga. risk calculator Itu. yang ngebantu kalian bikin trading plan, menghitung resiko dan profit, bahkan dari modal berapa, pakai lotnya berapa. Ya, jadi semua dihitung otomatis, kalian tinggal masukin angka-angkanya aja. Betul. Gitu. Dan keempat, modal. Nah, ini Yang udah punya modal bisa jalan. Yang belum punya modal harus cari dulu nih. ya, kalian bisa tonton video yang ini nih. Nah, nanti linknya kami taruh di deskripsi, jadi kalian bisa tonton buat cari modal supaya bisa trading for living. Betul. Oke, nah next Pak. Dari Ardia Faradika, cara mendapatkan data seasonality bagaimana Pak Tito? Oke, kalau seasonality pertama TF kan punya datanya ya. TF Traders Family beli datanya. Ya. Yang dimana data ini udah puluhan tahun, kita hitung, kita rumusin sehingga kita dapat kesimpulan seasonality-nya nih. Ya. Itu seasonality tujuannya untuk kita tahu nih bulan ini lagi ranging atau trend. Sebagai acuan ya. Jadi dari situ juga kita punya acuan, kita mau pakai metode yang mana sih sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi kalau kalian mau minta data seasonality, hubungi aja konsultan kalian masing-masing, pasti dikasih. Ya, next dari Pak Sumardi _thread. Berapa lama idealnya backtest sampai sebuah metode layak diterapkan di real akun? Oke, kalau kita backtest tentu dikit-dikit ya. Setahun dulu, 2 tahun dulu. Kalau langsung total 10 tahun mabok juga sih Pak. Kalau langsung 10 tahun, nyerah dulu Pak. Udah lama-lama 10 tahun, hasilnya jelek. Hitungnya Wah, loss. capek. Itu. Jadi setahun, kalau hasilnya bagus kita mundurin lagi. 2 tahun. Kalau hasilnya masih bagus, dimundurin lagi. Sampai kalian ngerasa ini udah bisa dijalanin. Dengan cara dari mana? Kita ngelihat nih, probabilitasnya udah berapa persen. Ya. Kemudian dalam metode ini udah menghasilkan net profit berapa pips? Ya. Katakanlah 10.000 pips nih. Kalau kita asumsiin modal kita $10.000, profit 10.000 pips, pakai 0,1 lot berarti $1.000 ya? Atau 10 juta? 10%. 10%. Itu dari 1 pair. Tapi 1 pair tuh. Kalau ngerasa 10% kurang, cari di pair lain. Kita nambahin di pair Tambahin. lain. Gitu. Dan yang tadi karena dari backtest kita bisa tahu nih probabilitas fungsinya buat apa. Fungsinya kalian bisa tahu ketika ada momen loss trade berturut-turut. Gitu. Jadi kalian udah siap nih, misalnya probabilitas 60%. Ya. Berarti kan memang ada kemungkinan 40% loss. Dan Gitu. ketika kalian mencapai 40% loss, kalian udah tahu itu hanya loss trade. Ya. Gitu. Oke, next Pak. Dari Pak Fahmi Khairul Falah. TF ada rencana bikin program funding kayak FTMO atau MMF nggak? Nah ini apa nih Pak, FTMO Pak? Oke, jadi kalau funding itu kayak kita bisa punya kesempatan untuk manage dana investor. Oh. Tapi kita di challenge dulu. Oh, itu mah kita udah ada dari 2016, namanya Pro Pro Trader. Trader. Jadi Pro Trader ini dari 2016 sudah kita jalanin.
kita akan modalin nih ya. Satu trader itu bisa sampai 5 miliar. Bisa sampai 5M. Jadi bukan berarti kalian daftar terus dikasih 5M. Enggak. Gitu. Ada prosesnya Ada dong, prosesnya. Pak. Tentu dengan ketentuan yang udah diatur nih Ya. sama Traders Family. Tujuannya apa sih kita ngadain pro trader ini? Karena kita tahu nih, di luar sana pasti ada trader yang bisa profit secara konsisten, tapi modalnya kecil. Sehingga Traders Family bisa memfasilitasi trader tersebut. Kalau nih ada trader yang bisa konsisten ngasih 5% sampai 10% per bulan aja nih. Tapi kalau modalnya 20 juta kan sayang. Ya, makanya kalau dengan pencapaian 5% tapi modalnya 5M, udah berapa tuh Udah gede sebulan? banget itu. Gitu. Nah ini juga pernah nih ada klien yang sengaja ikutin pro trader tapi bukan buat 5M-nya. Terus ngapain, Pak? Dia mau, karena dia tahu nih rulesnya kan ketat ya. Oh iya, pasti. Gitu. Sehingga dia pengen belajar disiplin dari situ. Jadi tapi memang dia berulang-ulang kali nyoba. Ya kedis, tapi akhirnya dia bisa nih disiplin. Dengan aturan yang ketat akhirnya terbiasa dia tradingnya. Ya, karena kan sebenarnya kita sebagai trader juga hanya butuh butuh teman trading dan Ya. butuh aturan yang jelas. Dan di program Pro Trader ini kalian itu nggak boleh melakukan satu kesalahan pun. Itu ketat banget. Gitu. Dan itu benar-benar bisa bikin kalian disiplin. Ya. Gitu. Oke, next dari Pak Handoko Pristiwahono. Oke. Apa benar forex sama dengan perjudian? Ini Waduh. perdebatan dari zaman dulu nih Masih sebenarnya. ada yang nanya rupanya Masih ya. ada ya. Padahal nggak cuma forex loh. Ya. Saham, kripto, sekarang juga orang masih nganggap ini judi apa bukan sih? Iya, mereka sama-sama dijudge sebagai judi juga. Padahal tergantung kita nih Iya, jalan ini tergantung gimana. Kita analisa nggak, kita bikin trading plan nggak, atau kita nebak. Iya. Ini kayak mau naik. Kalau feeling dong, nih naik nih feeling nih, ya, baik. Ya, judi. Jadinya judi atau gambling. Tuh. Jadi jawabannya ini tergantung bagaimana cara kita tradingnya ya. Kita analisa, kita bikin trading plan, tentu jadinya bisnis, Ya. bukan judi. Gitu. Ya, kalau kita cuma feeling doang, lihat warna candle, nah itu baru judi. Pakai modal semuanya, nggak diukur money manajemennya, itu judi. Ya. Itu. Nah, itu dia Pak DP, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita di Instagram. Nah, buat teman-teman di Instagram, pantengin terus Instastory-nya Traders Family, dan nanti kami akan update question box lagi. Kalian langsung isi aja pertanyaannya, oke? Nah, buat teman-teman di YouTube, jangan lupa komen pakai hashtag #TanyTF supaya pertanyaan kalian terpilih. Oke, sampai sini dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.